Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akuntansi keuangan menengah pertama presentasikan tentang materi yang berjudul Current Liabilities atau kewajiban lancar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvina Alia dengan NIM 200302020 bersama rekan saya Nur Aida Agustina dengan NIM 200302015, Wirotul Mahfudo dengan NIM 2003006, Laila Tunisa Pujianti dengan NIM 200302028, Haradisa Meza dengan NIM 200302037. Current liabilities. Apa liabilities itu? Liabilitas yaitu yang pertama kewajiban. Maksudnya, kewajiban yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan pada pihak lain dengan cara melakukan outflow sumber daya ekonomi atau keuangan yang dimiliki oleh perusahaan bersangkutan. Yang kedua, liabilitas itu timbul karena kejadian di masa lalu. Yang ketiga, liabilitas itu menyebabkan akan dikeluarkannya kekayaan. Kekayaan tersebut seperti kas, barang, atau jasa di masa yang akan datang. Apa itu liabilitas lancar? Dikatakan liabilitas lancar apabila memenuhi dua kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban ini akan diselesaikan dalam satu siklus operasi normal. Yang kedua, kewajiban ini akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Ada 10 macam liabilitas. Yang pertama yaitu utang usaha, yang kedua utang wesel, yang ketiga utang jangka panjang yang akan jatuh tempo, yang keempat utang jangka pendek yang akan didanai kembali, yang kelima utang dividen, yang keenam uang muka dan deposito pelanggan, yang ketujuh pendapatan diterima di muka, yang kedelapan utang pajak penjualan, yang kesembilan utang pajak penghasilan, yang 10 utang karyawan. Yang pertama yaitu utang usaha. Utang usaha merupakan saldo yang terhutang kepada pihak lain atas barang, perlengkapan, atau jasa yang dibeli dengan akun terbuka atau secara kredit. Hutang usaha muncul karena adanya kesenjangan waktu antara penerimaan jasa atau akuisisi hak aktiva dan pembayarannya. Periode perluasan kredit ini biasanya ditemukan dalam persyaratan penjualan, misalnya 2/10, M/30, dan biasanya adalah 30 hingga 60 hari. Utang wesel. Utang wesel adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu. Utang wesel biasanya timbul karena pembelian, pendanaan, atau transaksi lainnya. Wesel dapat diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar atau jangka panjang. Wesel ada dua macam, yakni wesel yang mengandung berbunga, ada yang tidak mengandung berbunga. Penerbitan wesel berbunga. Wesel berbunga adalah wesel atau promes yang membebani bunga kepada pihak debitur. Dengan demikian, jumlah uang yang diterima oleh pemegang wesel atau promes pada tanggal jatuh tempo adalah sebesar nilai nominal ditambah dengan bunga selama jangka waktu yang tercantum dalam wesel atau promes tersebut. Nah, berikut adalah ilustrasi penerbit wesel berbunga. Kestrel National Bank setuju untuk memberikan pinjaman sebesar $100.000 pada tanggal 1 Maret 2011 kepada Landscape Co. Jika Landscape menandatangani wesel senilai $100.000 dengan tingkat bunga 6% dan berjangka 4 bulan, maka Landscape mencatat penerimaan kas 1 Maret sebagai berikut. Yang dikas pada debit $100.000
dan Wesel bayar pada kredit $100.000. Namun, apabila Landscape menyiapkan laporan keuangan semesteran, maka jurnal penyesuaian untuk mengakui beban bunga dan hutang bunga pada tanggal 30 Juni, yakni sebagai berikut. Interest calculation, $100.000 dikali tingkat bunganya 6% dikali jangka waktunya 4 bulan dibagi 1 tahun atau 12 bulan. Hasilnya yaitu $2.000. Maka beban bunga pada debit $2.000, sedangkan hutang bunga pada kredit $2.000. Pada saat jatuh tempo, tanggal 1 Juli, Landscape mencatat pembayaran Wesel dan utang bunga sebagai berikut. Hutang Wesel pada debit $100.000, hutang bunga pada debit $2.000, dan juga kas pada kredit $102.000. Penerbitan Wesel tanpa bunga. Wesel tidak berbunga adalah Wesel atau promes yang tidak membebani bunga kepada pihak debitur. Maka jumlah uang yang diterima oleh pemegang Wesel atau promes pada tanggal jatuh tempo adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam Wesel atau promes tersebut. Nah, penerbitan Wesel tanpa bunga atau zero interest bearing note ini juga dapat diterbitkan selain Wesel dengan bunga. Wesel tanpa bunga ini tidak secara eksplisit menyatakan suku bunga atas nilai nominal Wesel. Akan tetapi, bunga tetap dibebankan. Pada saat jatuh tempo, peminjam diharuskan untuk membayar kembali suatu jumlah yang lebih besar dari kas yang diterima pada tanggal penerbitan. Dengan kata lain, peminjam menerima kas sebesar nilai sekarang Wesel. Nah, nilai sekarang ini sama dengan nilai nominal Wesel pada saat jatuh tempo dikurangi dengan bunga atau diskonto yang dibebankan oleh pemberi pinjaman sesuai dengan persyaratan Wesel. Pada dasarnya, bank mengambil honor jasanya itu di muka, bukan pada tanggal jatuh tempo Wesel. Nah, berikut ini adalah ilustrasi dari penerbitan Wesel tanpa bunga. Pada tanggal 1 Maret, Landscape mengeluarkan Wesel senilai $102.000 berjangka 4 bulan dengan bunga 0 kepada Castle National Bank. Nilai tunai Wesel adalah $100.000. Maka Landscape mencatat transaksi ini sebagai berikut. Yakni kas pada debit $100.000 dan hutang Wesel pada kredit $100.000. Namun, apabila Landscape menyiapkan laporan keuangan semesteran, maka jurnal penyesuaiannya untuk mengakui beban bunga dan peningkatan dalam catatan hutang sebesar $2.000 pada tanggal 30 Juni, yakni sebagai berikut. Beban bunga pada debit $2.000 dan hutang Wesel pada kredit $2.000. Namun, apabila jatuh temponya itu pada tanggal 1 Juli, maka Landscape harus membayar hutang Wesel debit $102.000 dan juga kas kredit $102.000. Nah, berikut ini adalah transaksi-transaksi Derby Corporation pada tahun 2010. Pada tanggal 1 September, dibeli persediaan dari Orion sebesar $50.000. Derby mencatat pembelian kotor dan menggunakan sistem persediaan periodik. Pada tanggal 1 Oktober, diterbitkan Wesel $50.000, 12 bulan, 8% untuk pembayaran hutang. Dan pada tanggal 1 Oktober juga meminjam $75.000 dari Shore Bank dengan menandatangani Wesel tanpa bunga $81.000, 12 bulan. Selanjutnya, pada tanggal 1 September ini dibeli persediaan dari Orion sebesar $50.000 dan Derby Corporation mencatat pembelian kotor dan menggunakan sistem persediaan periodik. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu sistem persediaan periodik. Jadi, sistem persediaan periodik adalah sistem yang mencatat setiap terjadinya
transaksi, jenis mutasi pembelian ke dalam akun pembelian yang merupakan akun sementara dan harus dilakukan pengecekan fisik terhadap persediaan di akhir periode. Berikut adalah jurnalnya. Jadi pada tanggal 1 September, akun pembelian didebit sebesar $50.000, lalu untuk akun utang dagangnya dikredit sebesar $50.000. Pada tanggal 1 Oktober, diterbitkan wesel sebesar $50.000 selama 12 bulan dan 88% untuk pembayaran hutangnya. Jadi pada tanggal 1 Oktober, akun hutang dagang itu pada kolom debit sebesar $50.000 dan untuk akun hutang wesel pada akun kreditnya sebesar $50.000. Jadi interest calculation-nya itu $50.000 dikali 8% dikali 3 dibagi 12 hasilnya $1.000. Berikut adalah jurnalnya. Jadi pada tanggal 31 Desember untuk akun beban bunga debit sebesar $1.000 dan untuk akun hutang bunga kredit sebesar $1.000. Pada tanggal 1 Oktober juga meminjam sebesar $75.000 dari Shorebank dengan menandatangani wesel tanpa bunga sebesar $81.000 dengan waktu 12 bulan. Jadi jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Oktober akun kas didebit sebesar $75.000 dan untuk akun utang weselnya dikredit sebesar $75.000. Untuk interest calculation-nya $6.000 dikali 3 dibagi 12 hasilnya $1.500. Jadi pada tanggal 31 Desember untuk akun beban bunga debit sebesar $1.500 dan untuk akun hutang wesel kredit sebesar $1.500. Selanjutnya yaitu utang jangka panjang yang jatuh tempo. Jadi, utang jangka panjang adalah utang yang jatuh temponya itu relatif lama dan biasanya dalam satu periode akuntansi atau lebih. Keuntungan dari utang ini itu perusahaan dapat meningkatkan aset baik dalam bentuk investasi maupun pembelian aset bergerak dan tidak bergerak, serta membuat perputaran uang menjadi relatif cepat. Dan jika utang tersebut terjadi akibat pembelian bahan ataupun barang yang akan dijual kembali, maka perusahaan dapat memanfaatkan fasilitas untuk melakukan penjualan terlebih dahulu, sehingga untuk selanjutnya hasil penjualan itulah dapat digunakan untuk membayar utang nantinya. Kelebihan lainnya adalah dapat memperkuat modal dari perusahaan dan menunjukkan rasio ekuitas, yaitu merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar utang dan kewajiban. Dan nantinya hal ini berguna untuk perusahaan jika perusahaan ingin kembali meminjam uang di bank ataupun meyakinkan para investor untuk menginvestasikan uang mereka. Nah, utang jangka panjang ini bagian dari obligasi, wesel jangka panjang, dan utang jangka panjang lain yang jatuh tempo pada tahun fiskal mendatang. Kecuali hutang jangka panjang yang jatuh tempo jika dilunasi dengan akumulasi aset yang belum nampak sebagai aset lancar, lalu direfinance atau dilunasi dari penerimaan utang baru atau dikonversi menjadi saham biasa. Selanjutnya yaitu utang jangka pendek yang akan didanai kembali. Jadi, utang jangka pendek adalah utang yang jatuh tempo dalam 1 tahun setelah tanggal laporan posisi keuangan ataupun dalam siklus operasi normal. Nah, entitas bisa juga merencanakan utang jangka pendek tertentu yang akan didanai kembali atau bisa disebut sebagai refinance. Sehingga utang jangka pendek ini akan menjadi utang jangka panjang dan dengan pendanaan kembali menjadi kewajiban jangka panjang, kewajiban yang semula berjangka pendek itu tidak akan mengurangi modal kerja selama tahun depan. Nah, utang jangka panjang ini akan didanai kembali apabila dua kondisi telah terpenuhi, di mana yang pertama yaitu harus berniat untuk membiayai kembali kewajiban atas dasar jangka panjang, lalu yang kedua harus memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Refinancing of short-term debt.
Jadi CFO untuk Hendrix Corporation ini berdiskusi dengan Chief Executive Officer tentang masalah perusahaan terkait dengan kewajiban jangka pendek perusahaan. Dan saat ini baik rasio lancar dan aset tes rasio perusahaan ini cukup rendah. Dan Chief Executive Officer ini bertanya-tanya apakah ada kewajiban jangka pendek tersebut yang dapat diklasifikasikan sebagai jangka panjang. Untuk tanggal laporan keuangannya yaitu pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk dua kewajiban jangka pendek yang dibahas dan tindakan berikut ini diambil oleh CFO. Instruksinya yaitu tunjukkan bagaimana transaksi ini harus dilaporkan pada tanggal 31 Desember tahun 2010 dan pada pernyataan posisi keuangan Hendrix Corporation. Selanjutnya, short term obligation A. Hendrix memiliki kewajiban jangka pendek $50.000 jatuh tempo pada 1 Maret 2011. CFO dengan pemberi pinjaman, apakah pembayaran dapat diperpanjang hingga 1 Maret 2013? Hendrix setuju menyediakan agunan tambahan. Kesepakatan tercapai pada tanggal 1 Februari 2011 untuk mengubah persyaratan pinjaman untuk memperpanjang jatuh tempo kewajiban itu sampai 1 Maret 2013. Laporan keuangan diterbitkan pada 1 April 2011. Kewajiban lancar $50.000 pada Desember 31, 2010. Pembiayaan kembali pada Februari 11, 2011. Pembayaran pada Maret 1, 2011 dan penerbitan pernyataan pada April 1, 2011. Short-term obligation A, Hendrix memiliki kewajiban jangka pendek $50.000 jatuh tempo pada 1 Maret 2011. CFO mendiskusikan dengan pemberi pinjaman apakah pembayaran dapat diperpanjang hingga 1 Maret 2013. Hendrix setuju menyediakan agunan tambahan. Kesepakatan tercapai pada tanggal 1 Februari 2011 untuk mengubah persyaratan pinjaman untuk memperpanjang jatuh tempo kewajiban itu sampai 1 Maret 2013. Laporan keuangan diterbitkan pada 1 April 2011. Pada Desember 31, 2010, kewajiban dilaporkan sebagai current liability. Short-term obligation B, Hendrix juga memiliki kewajiban jangka pendek lain $120.000 pada 15 Februari dalam diskusi dengan pemberi pinjaman setuju memperpanjang tanggal jatuh tempo pada tanggal 1 Februari 2011. Perjanjian ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2010. Laporan keuangan diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2011. Refinance complete pada Desember 18, 2010. Kewajiban pada Desember 31, 2010. Liability due for payment Februari 15, 2011 dan statement issuance pada Maret 31, 2011. Short-term obligation B, Hendrix juga memiliki kewajiban jangka pendek lain $120.000 pada tanggal 15 Februari 2011. Dalam diskusi dengan pemberi pinjaman setuju untuk memperpanjang tanggal jatuh tempo sampai dengan 1 Februari 2012. Perjanjian ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2010. Laporan keuangan diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2011. Sejak perjanjian dan tanggal pelaporan 31 Desember 2010, kewajiban dilaporkan sebagai kewajiban tidak lancar. Utang dividen.
Utang dividen sendiri adalah jumlah yang terutang oleh perseroan kepada para pemegang sahamnya sebagai hasil pembagian dividen oleh rapat untuk pemegang saham. Dalam proses pembagian dividen ini, terdapat 3 tanggal yang berpengaruh terhadap pencatatan akuntansi, yaitu tanggal pengumuman atau tanggal disahkannya dan diumumkannya pembagian dividen. Yang kedua, tanggal pendaftaran saham bagi pemegang saham, dan tanggal pembayaran dividen oleh perusahaan kepada pemegang saham. Jumlah utang oleh perusahaan kepada para pemegang saham sebagai hasil dari otorisasi Dewan Direksi yang umumnya dibayarkan dalam waktu 3 bulan. Dividen saham preferred kumulatif tidak diakui sebagai kewajiban, dibayarkan dalam bentuk dividen saham tambahan tidak diakui sebagai kewajiban, dan dicatat di bagian ekuitas. Uang deposit dan pembayaran di muka oleh pelanggan. Setoran tunai atau deposit yang diterima dari pelanggan dan pegawai dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar atau tidak lancar. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang telah diterima perusahaan dari pelanggannya, namun pendapatan tersebut belum dapat diakui sebagai pendapatan sepenuhnya menjadi hak perusahaan dalam periode tersebut karena sebagian masih menjadi hutang. Tipe dari bisnis yang pertama ada airline. Pendapatan yang belum diterima dari airline adalah unearned passenger ticket revenue. Pendapatan yang telah diterima oleh airline adalah passenger revenue. Yang kedua adalah magazine publisher. Pendapatan yang belum diterima adalah unearned subscription revenue. Pendapatan yang telah diterima adalah subscription revenue. Yang tiga, hotel. Pendapatan yang telah diterima adalah rental revenue. Pendapatan yang belum diterima adalah unearned rental revenue. Yang keempat, auto dealer. Pendapatan yang belum diterima adalah unearned warranty revenue. Pendapatan yang telah diterima adalah warranty revenue. Yang kelima, retailers. Pendapatan yang belum diterima oleh perusahaan adalah unearned gift card revenue. Pendapatan yang telah diterima oleh perusahaan adalah sales revenue. Selanjutnya, Pro Magazine menjual 12.000 langganan tahunan pada tanggal 1 Agustus 2010 sebesar $18 masing-masing. Siapkan 1 Agustus 2010 jurnal dan 31 Desember 2010 jurnal penyesuaian tahunan Sport Pro. Jurnal dari Pro Magazine pada bulan Agustus tanggal 1 yaitu kas 216.000. Pendapatan diterima di muka 216.000, jadi 12.000 dikali $18. Desember tanggal 31, pendapatan diterima di muka 90.000, pendapatan berlangganan 90.000. $216.000 dikali 5 dibagi 12 sama dengan $90.000. Utang PPN. Penjual harus memungut pajak penjualan atau PPN dari pelanggan atas penjualan barang dan jasa tertentu dan kemudian membayar kepada pemerintah. D-Loans menjual kredit sebesar $30.000 yang dikenakan pajak penjualan 10%. Perusahaan juga menjual tunai $20.000, termasuk pajak penjualan 10%. A. Siapkan jurnal untuk mencatat penjualan kredit D-Loans. B. Siapkan jurnal untuk mencatat penjualan tunai D-Loans.
Jurnalnya adalah piutang dagang 33.000 di debit, penjualan 30.000 di kredit, utang pajak penjualan 30.000 dolar dikali 10% sama dengan 3.000 dolar masuk di kredit. Kas 20.000 di debit, penjualan 20.000 dibagi 1 sama dengan 18,182 dolar masuk di kredit. Utang pajak penjualan 1,818 di kredit. Utang pajak penghasilan. Bisnis harus mempersiapkan pengembalian pajak penghasilan dan menghitung hutang pajak penghasilan. Yang pertama, hutang pajak adalah kewajiban lancar. Perusahaan harus melakukan pembayaran pajak periodik. Perbedaan antara penghasilan kena pajak dan laba akuntansi kadang-kadang terjadi. Utang karyawan. Jumlah yang terhutang kepada karyawan untuk gaji atau upah dan dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Termasuk kewajiban lancar adalah yang pertama hutang gaji, yang kedua bonus, yang ketiga kompensasi lain. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.